Halo kawan cerita, kembali lagi dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Karena Luka Kupilih Yang Tak Bernyawa. Reza, mahasiswa sastra yang tenang dan pemalu, merasa hidupnya datar akhir-akhir ini. Pacarnya yang bernama Dinda semakin sulit dihubungi sejak magang di media besar. Ia sering pulang larut malam, tapi malam itu Reza menemukan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Saat meminjam laptop Dinda untuk menyelesaikan tugas kampusnya, Reza tidak sengaja membuka email dan melihat subjek dengan judul yang menyakitkan. Kangen ciumanmu malam itu. Reza penasaran lalu membuka email tersebut, dan itu berasal dari seorang pria bernama Vino yang merupakan rekan magang Dinda. Isinya jelas, cinta, hasrat, dan pengkhianatan. Lengkap dengan foto-foto mereka berdua di dalam mobil saat malam hari, dan dengan senyum yang hanya Reza kenal sebagai miliknya. Rasanya seperti mati perlahan. Tanpa arah, Reza kemudian keluar dari rumahnya dan mencari udara segar untuk melepaskan semua penat dan tanya tentang Dinda. Ia menuju sebuah taman bernama Taman Mawar. Ia duduk sendirian di taman kampus yang gelap itu. Dan di kejauhan, di lantai 3 perpustakaan tua, ia melihat seorang berdiri di jendela. Seorang gadis dengan rambut pendek dengan gaun yang mengawasi di balik tirai. Esoknya, Reza kembali ke sana. Perpustakaan sudah hampir kosong, karena waktu sudah hampir tengah malam. Ia sudah berada di lantai 3, dan saat berjalan ke arah jendela itu, ia melihat ada seorang perempuan yang duduk di kursi tua seperti sedang menanti dirinya. Cantik, tenang, menatap Reza seperti sudah lama mengenalnya. Larasati. "Kamu datang juga akhirnya," bisik dari perempuan itu. "Aku tahu rasanya dihancurkan oleh cinta yang kau percaya." Sejak hari itu, Larasati mulai hadir setiap malam bersama dengan Reza. Mereka berbicara banyak tentang puisi dan pengkhianatan, tentang luka, tentang ditinggalkan, dan Larasati menangis saat bercerita bahwa ia dulunya juga mahasiswa sastra seperti Reza. Ia dikhianati oleh dosennya yang sangat ia cintai, yang mencuri naskah puisi miliknya dan mengaku sebagai karyanya sendiri untuk memenangkan sebuah penghargaan dari perlombaan yang sangat bergengsi. "Aku mengakhiri hidupku di bawah pohon mawar itu, karena aku tidak ingin hidup di dunia yang mengubur kebenaran. Tapi rohku masih menunggu seseorang yang bisa membaca puisiku sampai bait terakhir." Reza tertegun, tapi ia tidak takut. Ia justru merasa bahwa ia menemukan belahan jiwanya di dalam kesedihan Larasati. Seseorang yang benar-benar memahaminya. Namun setelah itu, Dinda mulai terganggu. Ponselnya tiba-tiba menyetel rekaman suara di tengah malam. "Mengapa kau hancurkan cinta itu? Mengapa kau beri ciuman pada yang bukan milikmu?" Bahkan di dalam tidurnya,
Dinda bermimpi telah melihat Reza duduk di bawah pohon mawar, dipeluk oleh wanita pucat yang berbisik, Dia telah memilihku karena aku tidak berkhianat. Suatu malam, Dinda kembali ke taman kampus untuk mencari Reza. Di tengah kabut dan hujan, Dinda melihat ada 2 orang yang sedang duduk di bangku taman itu. Reza dan Larasati. Mereka sedang asik bermesraan berdua. Dinda tentu saja terkejut dan terperangah melihatnya. Apa yang ada dalam mimpinya benar-benar terjadi. Dinda sempat bertanya-tanya, apakah mungkin Reza telah melihat apa yang sedang dilakukan oleh Dinda selama ini bersama Vino. Dinda pun mulai mendekat ke arah mereka, dan Dinda sadar bahwa wanita yang bersama dengan Reza bukanlah manusia. Reza, itu hantu. Bangun, dia akan menyeretmu ke kematian. Teriak Dinda. Reza hanya menoleh perlahan. Kamu yang membunuhku lebih dulu, Din. Dengan pengkhianatan yang kau lakukan pada bertahun-tahun kita bersama. Seketika ucapan Reza membuat tanah di sekitar pohon mawar merekah. Tangan-tangan mengerikan keluar dari bawah tanah yang ingin meraih Dinda. Seperti mereka tahu bahwa Reza sedang sakit hati oleh Dinda. Dinda pun berlari sekuat tenaga, menjerit lalu pingsan di depan gerbang kampus. Ketika ia sadar, Reza sudah tidak ada. Dan Reza sudah dinyatakan hilang sejak malam itu. Dinda yang mengetahui kisah sebelumnya langsung menuju ke ruang CCTV untuk melihat apa yang terjadi di taman pada malam itu. Dan bersama security, Dinda melihat CCTV menunjukkan Reza sedang berjalan sendirian ke taman, lalu menghilang. Tidak ada jejak, bagai tertelan kabut dan terseret dalam aroma wewangian bunga mawar itu. Ia tidak pernah pergi. Kini setiap tahun pada malam penghujung semester, suara puisi kerap terdengar dari taman kampus. Jika cinta adalah luka, maka biarlah ku tinggal di luka yang setia. Beberapa mahasiswa juga mengaku telah melihat sepasang kekasih bersama di taman. Pria muda dan wanita pucat dengan senyum sunyi yang mengerikan. Lalu Dinda, ia memutuskan untuk pindah kota dan tidak pernah lagi menulis puisi. Tapi ia tahu, Larasati tidak pernah pergi, dan Reza memilih untuk tidak kembali. Ia bisa menyeret jiwa seseorang ke kegelapan yang tidak bisa disembuhkan. Karena ketika dunia nyata menghancurkan, bahkan pelukan kematian pun bisa terasa seperti rumah. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah mengenai Reza dan pengkhianatan Dinda yang akhirnya mampu dipeluk oleh Larasati dalam dunianya. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa terus bercerita pada kisah-kisah yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.